Izin mulai, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Eva selaku evaluator, kemudian Pak Najar selaku coach, dan Bapak Kabid, Bapak Yahya Widianto selaku mentor saya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dev Effendi, jabatan sebagai fasilitator penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Saya izin mempresentasikan hasil aktualisasi saya selama di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan terkait dari lokal menuju global, penguatan pelaku ekspor melalui pemetaan data UMKM produk unggulan pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan Kota Serang. Kemudian untuk isu yang diangkatnya telah dipaparkan pada seminar rancangan kemarin, yaitu tentang rendahnya jumlah pelaku UMKM yang mampu menembus pasar ekspor. Penyebabnya adalah karena program pembinaan. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri dari tanggal 7 sampai tanggal 26 bulan Juni. Kemudian pertama saya sendiri melakukan coaching. Oke, lanjut. Kemudian ada penyusunan indikator, hasil konsultasi dengan Bapak Mentor, saya membuat POM data untuk nanti verifikasi lapangan. Nah, kemudian ada melakukan pemilahan data. Pemilahan data di sini saya menemukan kendala terkait jumlah UMKM yang cukup banyak, Ibu. Pemilahan apa aja, yang berdasarkan apa? Berdasarkan pertama produk yang berpotensi ekspor. Mungkin produk-produk unggulan Kota Serang yang khas Kota Serang. Yang kedua, pengalaman dari UMKM tersebut, pernah ikut pameran apa saja. Mungkin dua indikator itu yang jadi utamanya. Lanjut, yang ketiga. Kemudian, untuk pelaksanaan kegiatan ketiga itu verifikasi lapangan. Nah, di verifikasi lapangan ini waktu yang cukup menghabiskan banyak waktu dari hampir 1 bulan. Karena kita door to door, sekitar 20 UMKM kita datengin satu persatu. Kemudian, data tersebut kita rekap, kemudian bukti dukung juga kita sertakan terkait foto kegiatan, kemudian formulir datanya telah terisi, dan juga ada company profile yang awalnya di data UMKM itu tidak ada. Company profile ini langsung bisa. Company profile ini apakah memang dibantu dibuatkan atau mereka kita minta buat saja atau memang gimana? Baik Ibu. Untuk di lapangan ada beberapa yang sudah punya dan ada yang belum. Yang belum itu kita tawarkan. Sekitar ada 2 pelaku usaha yang kita buatkan. Ada 2 dibuatkan? Ya, dibuatkan. Profile. Betul, didampingi untuk pembuatannya. Ada foto pendampingan pembuatannya? By ini aja Bu, by apa namanya? Waktu prosesnya nggak ada, cuman kita ngobrol aja, ada foto kegiatannya. Ngobrol aja, pembuatannya itu pendampingan pembuatannya seperti apa? Kita minta ininya aja, minta Ibu tolong kirimkan datanya, kemudian terkait deskripsi usahanya, kemudian foto-fotonya kirimkan, kami buatkan. Berdasarkan itu aja sih. Berarti yang membuatkan adalah Mas Devi. Betul. Pakai apa Mas Devi bikinnya? Pakai AI. Pakai AI. Ya, disesuaikan. Boleh tampilkan yang Mas buatkan. Oke. Pakai AI apa? Pakai ChatGPT, Bu. Ya. Di sini ada apa tadi? Coba di sini ada nggak ini buat? Di situ ada, Bu. Yang punya Satria? Bukan. Satria itu punya dia sendiri? Satria Cup iya, punya dia sendiri. Mereka. Yang dibuatkan apa? Gepra Mumtaza sama satu lagi Gepra Mumtaza sama Ava Cooker. Ya, Ava Cooker. Ava Cooker. Oke, Ava Cooker sama Gepra Mumtazanya ada? Di sini ditampilkan nggak? Ada. Coba tunjukin. Halaman 411 Gepra Mumtazanya. 411. 11.
Baik Ibu, contohnya seperti ini. Maaf. Ini kemudian dicat, ada yang versi dicat sama dia atau begini aja? Kita kirimkan soft copy-nya. Oh, kirimkan softnya. Iya. Dikirimnya via WA. Via WA. Mana chat WA-nya? Ini sini Bu. Oke, ini dia mengirimkan Iya, foto-foto. mengirimkan. Oh iya, ini. Oh ini. Oke, ini kan kirimkan foto, terus Ada legalitas juga, legalitas dikirimkan. Oke, kemudian kirimkan ini. Ya, kita buatkan kita buatkan Kemudian, foto profilnya. sudah cek lagi. Iya, cek lagi Bu. Di situ dikirimkan ulang. Iya. Oke, udah oke. Oh, sudah oke. Ya, fotonya kita ambil beberapa sampel aja. Oke. Lanjut, selain ini tadi kan yang kedua ada Ava Cooker. Ava Cooker. Ava Cooker sini ada nggak? Ada juga Bu. Mana Semua coba? dilampirin. Tapi halamannya pun kan saya lihat dari Enggak, silakan. ini Bu. Bebas. Karena urutannya di sini. Kripik tempe 18. Di atas Kepra Muntaja. Oh, ini Kepra Muntaja. Lumayan banyak soalnya. Boleh saya tunjukkan di HP aja, Bu? Ini, Bu, bentar. Oke. Ada lagi slide-nya? Itu aja dua. Ini aja. Ya, nanti tapi di print kayak tadi. Hasilnya kayak yang Kepra Muntaja itu. Boleh kembali lagi? Siap, Bu. Terima kasih. Terus lanjut, apalagi yang dibuat? Jadi ada dua CV ya, company profile. Siap. Ini kan melebihi dari yang kemarin ditargetkan kan? Karena kemarin tidak mentargetkan membuatkan Iya. company profile. Makanya saya tanya supaya bisa dapat tambahan. Lanjut, apalagi yang dikerjakan? Oh, iya. Duplicate, not extend. Sekarang, lanjut, apalagi yang dibuat? Kemudian setelah melakukan verifikasi lapangan, kami himpun data dari formulir tadi, kami melakukan validasi, Ibu, Oke. kumpulkan, kemudian bentuk tabel usulan. Tadi POM tadi juga ada tabel usulan, kita muat di formulir validasi, kemudian kita bukti dukungnya kita lampirkan juga. Saya udah cek satu-satu sih ini. Siap. Nah, kemudian ini kegiatan utamanya di sini, Bu, melakukan analisa dan pemetaan data. Oke. Analisanya berdasarkan pengalaman ekspor hasil wawancara saya dengan teman-teman pelaku UMKM di lapangan. Oke. Kemudian dari analisa tersebut, kita coba petakan beberapa UMKM, sekitar 20 UMKM tadi. Ada 3 kualifikasi. Yang pertama siap ekspor, di mana UMKM ini sudah pernah, UMKM ini rutin ekspor ataupun sudah ekspor. Kemudian yang kedua, berkembang atau menuju ekspor. Oke. Ini UMKM yang memang dari produknya sudah mumpuni, cuman terkendala masalah pasar ataupun legalitas. Kemudian yang ketiga, potensial ekspor. Ini UMKM yang memang baru belajar ekspor, tapi produknya memang mempunyai kualifikasi untuk diekspor. Nah, kemudian
4.2-nya pemanfaatan data. Dari hasil analisa tadi, kita coba membuat rekomendasi program sesuai kebutuhan dari UMKM tadi. Rekomendasi yang pertama masalah legalitas, yang kedua masalah business matching atau pameran-pameran internasional, kemudian riset produk bagi UMKM yang terhambat masalah ketahanan produknya. Kemudian yang keempat pelatihan prosedur ekspor, yang tadi yang baru mau mulai ekspor. Yang kelima, ini pembiayaan dan modal. Yang keenam itu ada apresiasi untuk teman-teman yang memang rutin ekspor. Dari 5 ini yang udah dilaksanakan yang mana? Di tahun kemarin kita melakukan prosedur pelatihan ekspor. Selama masa aktualisasi yang mana? Aktualisasi ini fokus pada pendataan, Ibu. Outputnya rekomendasi ini. Jadi yang dilakukan ini adalah penyusunan rekomendasi. Betul, betul, Ibu. Lanjut. Kemudian melaporkan hasil kegiatan yang tadi. Nah, di tahapan kelima, tahapan evaluasi, saya berkoordinasi dengan Pak Mentor dan rekan kerja juga terkait hasil dari apa yang saya kerjakan selama proses aktualisasi. Kemudian dari tanggal 19 sampai tanggal 26, paralel, saya mengerjakan laporannya juga. Kemudian setelah laporan selesai, saya juga menyerahkan ke Pak Mentor, sekalian meminta tanda tangan terkait persetujuan. Adapun metrik penerapan nilai-nilai dasarnya sesuai dengan target yang kita buat di rancangan seminar. Nah, ini hasil responden diambil 9 orang, itu pegawai dari internal, karena pengguna datanya sendiri kan bidang perdagangan. Dan alhamdulillahnya rata-rata teman-teman ketika saya sodorkan beberapa pertanyaan, hasilnya sangat setuju ataupun setuju. Penggunanya jabatan apa? Dari Kasih, kemudian Pak Kabid, kemudian ada juga staf, karena untuk kegiatan sendiri biasanya kita rombongan gitu, Bu. Di sini ada testimonial videonya juga. Nah, ini capaian penyelesaian isunya. Awalnya kan data itu kita masih, setiap kegiatan ekspor kita masih minta rekomendasi dari UMKM. Nah, makanya dengan adanya pemetaan data ini, kita punya data sendiri ya, yang memang itu akuntabel datanya. Kemudian permasalahan yang tadi. Akuntabel. Ya. Siap. Indonesia lawan apa? Akuntabel. Kemudian permasalahan yang awalnya kita nggak tahu nih, UMKM kita kenapa sih nggak bisa ekspor, kita bisa tahu dan bisa merekomendasikan program yang cocok dengan mereka. Yang kedua, terkait informasi profil. Yang tadi saya jelaskan awalnya kurang lengkap lah data dari UMKM, kita lengkapi dengan company profil. Nah, rencana tindak lanjutnya karena ini sifatnya rekomendasi, tindak lanjutnya lumayan banyak, Ibu. Yang pertama, saya ingin mengoptimalkan pemetaan data ini bukan hanya sekedar di lingkup UMKM binaan kita. Ada juga yang potensi ekspor itu di bidang pertanian ataupun bidang mineral seperti talas beneng ataupun briket. Kemudian membangun dan mempererat komunikasi dengan stakeholder atau yang berkaitan dengan ekspor. Ini untuk mencegah terjadinya UMKM itu mendapatkan program yang berulang. Karena kita tahu bahwa KBI, mungkin provinsi, untuk pelatihan ekspor itu ada. Mungkin kalau misalkan kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita lebih fokus ke program yang lain, terkait pameran ataupun terkait legalitas. Kemudian, pas kebetulan di pekan terakhir, ternyata saya komunikasi dengan teman saya di bidang sebelah, beliau membuat website terkait informasi ekspor. Kedepannya tindak lanjutnya data yang kita kumpulkan bisa diintegrasikan dengan website tersebut sehingga ketika ada pameran ekspor kita bisa ekspos walaupun mereka tidak bisa ikut pameran karena masalah kuota, mereka tetap diekspos produknya melalui website tersebut. Kemudian melakukan pendalaman dan identifikasi produk unggulan daerah. Nah, ini juga amanat dari IPSKA, teman-teman di daerah diminta untuk siap. Baik, boleh duduk dulu. Boleh. Saya ke Pak Mentor dulu.
Mohon izin Pak Mentor, boleh kiranya disampaikan kepada kami kemanfaatan yang Bapak rasakan dari yang dibuat oleh peserta. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi alhamdulillah kalau dari kami Bu, saya selaku kepala bidang perdagangan ditunjuk dan saudara Fendi, jadi merasa terbantu dengan adanya aktualisasi atau laporan penelitian. Kalau saya bilangnya inovasi Bu ya. Kenapa? Yang pertama karena memang di bidang perdagangan Bu ada namanya indikator berkaitan dengan yang tertuang dalam RPJMD berkaitan dengan pameran dagang dan misi dagang ekspor. Jadi yang mana memang pada saat saya duduk sebagai kabit perdagangan di bulan November kemarin, kami sebenarnya sebelumnya memang sudah ada brainstorming, ngobrol-ngobrol bersama teman-teman kasih dan teman-teman staff. Jadi berkaitan dengan kegiatan ini yang sudah seperti apa. Ternyata memang pelaku UMKM itu memang kita dari bidang perdagangan tidak mempunyai data valid berkaitan dengan pelaku UMKM yang berpotensi untuk ekspor. Karena sebelumnya kita hanya mengambil data dari bidang UMKM yang kemudian kita bina, gitu ya. Tapi tanpa ada klaster-klasternya itu. Jadi saya sangat mendukung penuh apa yang dilakukan Saudara Fendi. Karena setelah ada klaster, jadi kita bisa menentukan pembinaan-pembinaan apa saja yang bisa diberikan gitu, kepada pelaku UMKM. Contoh seperti ini Bu. Yang klaster seperti yang tadi Saudara Fendi sampaikan kan mungkin ada 5 ya. 6. Ada 6 ya. Ada 6. Itu jadi kelas 1 sampai 6. Jadi pembinaan tiap-tiap kelas itu nantinya akan berbeda. Jadi jangan sampai kelas 1 yang memang sudah siap untuk ekspor tinggal kita carikan pasarnya, tetapi masih menerima pelatihan dasar terkait dengan informasi ekspor seperti itu. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa saya selaku kepala bidang mendukung penuh apa yang dilakukan Saudara Fendi, dan ini adalah langkah awal. Mungkin karena keterbatasan waktu aktualisasi lapangannya hanya sebulan, jadi hanya dapat 20 ribu. Jadi ke depan kami berharap seluruh pelaku UMKM baik binaan dinas maupun non binaan dinas dapat terakumulasi secara utuh, secara lengkap sehingga menentukan kebijakan yang akan dilakukan oleh dinas. Terima kasih banyak Pak Mentor. Oke, Mas Devi boleh berdiri lagi. Siap. Saya apresiasi ya. Saya melihat Mas Devi di seminar rancangan dengan sekarang itu beda banget. Ini seperti orang yang benar-benar terlahir, gitu. Keren banget. Sampai saya cek, bener kok ini banget gitu, hebat banget. Ada nggak faktor pemantik Mas Devi bisa berubah sangat signifikan? Ibu Eva. Oh gitu. Saya ingin memenuhi ekspektasi Bu Eva. Ini luar biasa. Saya semua angkanya kepala 9 loh. Tidak ada satupun kepala 8. Jadi saya sangat appreciate gitu ya. Memberikan apresiasi luar biasa. Dan saya tahu ini effortnya gak mudah. Saya tahu perjalanannya. Karena saya dulu pernah di perindustrian Pak. Mencari data UMKM itu gak gampang. Dengan data yang sangat kopong-kopong, kosong gitu kan, cuma namanya doang, kadang didatengin juga udah ganti lah, udah pindah dan seterusnya. Saya tahu nggak mudah, bisa membuat seperti ini itu keren banget. Terlebih tadi saya apresiasi untuk pembuatan company profile, karena rata-rata UMKM nggak peduli dengan itu, udahlah saya mah yang penting dagang laku, hidup bisa, syukur gitu kan. Dia belum berpikir bahwa produknya itu di mancanegara barangkali itu bisa sangat luar biasa. Tapi Mas Devi bisa membantu beyond expectation gitu ya, melebihi dari yang dijanjikan, melebihi dari yang dibayangkan. Saya apresiasi sekali dengan yang dibuat oleh Mas Devi. Nah, kemudian saya mau lihat ininya dong Mas, pemetaannya yang terbagi 6 itu. Oke. Itu kan output utamanya tuh kan? Betul. Hotnya di situ. Nah ini, kalau yang 6 itu rekomendasi programnya Bu. Kalau pemetaannya, ya cluster. Oke. Mas, saya kok kebayang ya, gimana caranya ini bisa, ini udah cukup, ini udah sangat oke.
kita bicara untuk ke depan. Saya kebayang gimana caranya ini bisa jadi living dokumen. Jadi yang live gitu loh. Jadi ketika ini dirubah, set belakang terubah. Karena sekarang, karena ini kan CV Faulan misalkan baru siap ekspor. Iya. Bisa jadi atau misalnya ini punya potensi apa nih? Gepra bisa jadi nanti naik ke siap ekspor misalnya kayak gitu. Yes. Jadi sekali kita peta ini berubah gitu loh, Mas. Itu untuk Ibu. Nah, Kebetulan gimana? ada di rencana tinjak lanjut terkait integrasi data di website ini. Nanti Di sini, gimana? di sini kan ada produk. Website ini punya dinas. Kebetulan ini inovasi juga dari rekan kerja saya. Oh, oke. Iya, tapi milik dinas kan? Iya. Iya, punya dinas. Lanjut. Masih dalam pengembangan. Nah, saya ke depannya ingin UMKM itu bisa mengakses yang UMKM itu bisa mengakses, memperbaharui terkait profil dia. Kemudian kalau sekarang ini mungkin masih masuk ke nomor HP. Oke. Kedepannya kita ingin setiap UMKM itu punya website ekspor sendiri. Berarti apa yang kita pajang di pameran, ketika pendatang itu lihat, turis itu lihat, klik masuk ke website UMKM-nya. Karena gerbang yang saya tahu, gerbang ekspor itu lewat website, kan lewat. Enggak, maksud saya itu kan untuk ininya. Maksud saya untuk pembinaan di kita. Kan kita masuknya ke pembinaan kan? Oh iya. Kan nanti ada pembinaan, oh kalau ini harus pelatihan, oh kalau ini kan itu ke arah pembinaan itu, Mas. Oh iya, siap. Jadi ada data yang bukan untuk dipublish, tapi data untuk kita pegang. Kalau itu kan data dipublish, masyarakat bisa beli dan seterusnya. Kalau ini lebih kepada pembinaan. Kan kalau saya tangkap nanti, Mas tuh mau ada pelatihan, mau ada ini, gitu kan. Oke. Nah, kan pasti ada indikator. Kapan dia pelatihan? Ketika target ini seperti ini. Kapan dia ini ketika ini? Jadi dibuatkan indikator seperti itu, sehingga rutin nanti per 6 bulan kah, atau per 1 tahun, silakan disepakati. Ini bukan untuk sekarang ya, ini mah udah keren lah. Tapi untuk next, dia nginput, set ending terakhirnya tuh dapat gitu loh, Mas. Oh iya, by system ya. By system. Jadi nggak masukin lagi, nginput lagi, nganalisis lagi, baru ini. Nah nanti ketika Pak Mentor misalnya dipanggil pimpinan, jadi kita mau bikin pelatihan, undangannya siapa? Pasti masuk data yang terakhir kan? Iya, betul. Ya kan? Ya. Tapi ketika kita udah ada entah itu form atau apa yang terintegrasi ke sini, Mas, seret langsung update gitu. Iya. Termasuk UMKM kecil dan seterusnya, mereka tinggal isi form itu, terakhirnya masuk ke sini. Apakah sudah pernah ekspor? Belum. Apakah ini nanti masuk ke situ gitu loh, Mas. Iya, siap. Nangkep ya? Siap. Nah, ke depan bisa kayak gitu. Jadi bukan ke arah webnya. Kalau webnya itu kan lebih kepada dia menampilkan Informasi, dirinya. ya. Ini lebih ke pembinaannya, Mas. Oke. Gitu. Barangkali nanti next ke depan saran saya bisa ke sana. Mas, terakhir saya mau bertanya. Kalau berakhlaknya saya nggak ragukan lagi. Ini udah keren banget. Tinggal nanti di sini yang dimasukkan ke dokumen ini adalah dokumen yang memang dibuat oleh Mas. Seperti tadi CV, company profile itu masuk karena Mas bikin. Yeah. Tapi kalau peraturan perda itu kan Mas nggak mungkin kan? Lampirannya. Iya. Siap. Ya kan? Iya. Ini tebal banget pas saya cek ternyata ada perda segala kan? Itu. Perda kan Mas nggak bikin perda kan? Iya. Ini peraturan apa nih? SOTK dinas Ya tentang ini struktur. kedudukan dan struktur perwal lagi. Mas kan nggak bikin perwal kan? Gitu ya. Siap, Jadi dokumen yang dilampirkan di sini adalah dokumen yang dibuat oleh peserta. Oke. Jadi kalau dokumen yang bukan dibuat oleh peserta kayak tadi company profile tapi perusahaan UMKM yang kita kunjungi bukan kita yang bikin tuh nggak perlu masukin sini. Siap. Daftar aja. Oke. Cukup. Kecuali Mas membantu membuatkan company profile, taruh yang Mas bantu gitu. Siap. Nangkep ya? Nangkep, Bu. Gitu. Jadi yang ada relate sama Mas buat aja. Siap. Daftarnya boleh karena Mas yang bikin. Tapi kalau punya mereka ditaruh jangan. Gitu. Siap. Oke? Boleh. Kemudian jadi berakhlaknya saya udah cukup sangat teramat sangat jelas sekali di sini. Saya tidak bertanya dan tidak diragukan lagi. Sekarang saya mau tanya satu pertanyaan. Apakah sekarang seorang Devi Effendi sudah menjadi ASN yang CASN yang smart? Insya Allah sudah, Bu. Sudah. Karena Kenapa? tercermin dari
laporan aktualisasi yang saya kerjakan. Mungkin kalau misalkan saya ibarat kata belum dikatakan smart, mungkin jangankan membuat laporan aktualisasi yang setebal itu atau PPT yang singkat ini, untuk mengetik aja kadang ngelihat senior-senior yang mungkin tertinggal itu agak susah. Tapi alhamdulillahnya saya berkat bimbingan dari Pak Kabid bisa dengan lancar ataupun bisa terselesaikan tepat waktu tugas yang. Karakteristik Smart ASN apa yang paling dominan dimiliki seorang Devi Effendi? Mungkin kalau dari hasil aktualisasi, berlayanan orientasi sama karakteristik Smart ASN bukan berakhlak. yang 8 profesionalisme sama integritas. Integritas. Ya, betul. Apa yang perlu dikembangkan dari karakteristik itu untuk Mas Devi Effendi? Dari integritas sendiri Dari 8. Oh, dari Kan 8. integritas yang tinggi. Oke. Dari 8 yang masih perlu dikembangkan yang mana? Mungkin terkait penguasaan bahasa asing. Oh, oke. Karena kalau bicara ekspor kan otomatis kita harus bisa komunikasi dengan orang asing. Dari saya ini udah sangat keren banget. Siap. Ini bukan cuma memenuhi tapi melebihi dari yang Alhamdulillah. saya bayangkan. Keren dan terus menjadi Devi yang terus keren. Insya Allah ke depan sampai bisa menduduki posisi eselon 2 ya. Amin, amin. Membangun Banten khususnya di Kota Serang sesuai dengan keilmuan yang ada. Mas boleh dong sampaikan komitmennya di hadapan mentor Pak Kabid dan juga Pak Nazar dari BKPSDM. Silakan. Izin Pak Kabid, Najar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Effendi sebagai staf dari Dinkop UKM Perindag berkomitmen bahwa setelah ini yang insya Allah nantinya setelah saya jadi PNS, saya berkomitmen untuk melanjutkan apa yang saya kerjakan hari ini untuk membantu program-program dinas, bukan hanya di program ekspor, tapi di program-program yang lain. Yang pastinya juga untuk memajukan Kota Serang yang untuk mendukung visi Kota Serang sesuai dengan arahan dari Pak Wali. Dan kedepannya saya juga berusaha untuk menjaga nama baik instansi maupun Kota Serang itu sendiri ataupun dari Provinsi Banten. Kemudian itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya harapkan Pak Kabid, Bapak Ibu yang sebagai mentor ataupun evaluator yang diberikan kepada saya bisa saya terapkan dan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan duduk dan saya kembali.